Gambarnya kurang terang, kurang bagus. Nah, ya, kurang dikit lagi. Nah, Shalom Ko Endra. Shalom. Siap nanya Ko Endra. Jangan yang berat-berat ya. Andra. Malam, ya. Siap bertanya. Berat nih pelajarannya nih. Kita harus belajar ya untuk lebih baik lagi. Harus belajar. Jadi ini dibikin seri nih. Hari ini pengangkatannya dulu, rapture-nya. Nanti bulan depan baru bagian untuk kerajaan 1000 tahun. Karena temanya besar. Kata si pembicara, kalau tema besar begini, dua tema besar begini, sayang kalau sedikit-sedikit gitu loh dapatnya, mendingan dipisah. Oh ya sudah, kalau dipisah ya sudah. Yang rapture nanti bagi kerajaan 1000 tahun. Pada datang. Lupa kan? Ke jam 8 lagi. Morning call. Ya. Sama Satya. Selamat malam Pak Yohanes Hadri. Selamat malam. Nah, ya, selamat malam. Pak Yohanes ya. Nah, inilah pembicara kita gitu ya. Ya, akan membantu kita memberikan pengajaran pada malam ini. Nanti saya bisa share screen ya. Bisa Pak. Udah dijadiin co-host juga Pak. Udah jadi co-host ya. Oke. Iya. Malam Faing sama Chester. Malam. Malam semua. Malam, Pak.
Malam semuanya. Selamat malam Bu Esther. Malam juga. Itu siapa? Itu Ciliva. Ya, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama memulai akan komsel kita pada malam hari ini. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar akan pengajaran tentang pengangkatan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu buah pujian yang akan kita bersama-sama menyanyikan bersama-sama. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti akan pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati akan waktu ini, biarlah kami boleh diberkati di dalam pengajaran pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum saya serahkan kepada hambanya, saya perkenalkan terlebih dahulu akan pembicara kita. Pembicara kita ini adalah bernama Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Ya, pendidikannya atau istri 1, anak 2. Dengan pendidikan yang pertama, sarjana teologianya adalah di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang pada tahun 1991. Lalu yang kedua adalah Master of Divinity ya dari Westminster Theological Seminary Philadelphia di Amerika pada tahun 1996. Lalu yang ketiga adalah Doctor of Philosophy atau PhD di tempat yang sama pada tahun 2005. Dan pelayanan adalah sebagai hamba Tuhan di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar di Rayon 3 di Greenfield. Lalu yang kedua di Chinese Church of Philadelphia di Amerika pada tahun 1994 sampai dengan 2000. Dan yang ketiga, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung di Jakarta dari ketua atau rektor pada tahun 2001 sampai dengan 2009 dan direktur program pasca sarjana dari 2010 sampai dengan 2018 dan ketua program studi magister teologia dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan ketua program studi magister ministry dari 2016 sampai dengan 2018. Ketua bidang rohaniawan Sinode GKY ya di tahun 2012 sampai dengan 2015. Dan sekarang yang kelima adalah ketua umum Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY 2018 sampai dengan sekarang. Inilah hambanya Pendeta Yohanes Adri. Saya persilakan. Ya, selamat malam Jemaat Gereja Sidang Kristus Sukabumi. Salam kenal. Ya, ini pertama kali saya ada kesempatan untuk melayani saudara. Ya, saya menyampaikan salam dari Jemaat Gereja Kristus Yesus. Ya, saya sebagai Ketua Sinode saat ini menyampaikan salam dari jemaat-jemaat Gereja Kristus Yesus di berbagai tempat. Ya, senang bisa melayani saudara-saudara dalam acara pembinaan. Ya, dan saya diminta untuk membawakan tema tentang pengangkatan. Ya, dan saya akan memakai sharing screen ya untuk materi yang saya akan sampaikan. Ya, mari kita sekali lagi masuk dalam doa ya. Tuhan berkati apa yang akan kami pelajari dari firman-Mu. Kami menyadari Tuhan di tengah-tengah begitu banyaknya ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akhir zaman. Kami sebagai jemaat bisa menjadi bingung. Kami bisa menjadi tidak mengerti. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan sehingga kami tidak salah di dalam memahami dan kami tidak salah juga di dalam mengaplikasikan firman itu untuk kehidupan kami. Berkatilah akan pembinaan pada malam ini, biarlah setiap kami yang bisa mengikuti melalui Zoom meeting ini, kami bersama-sama belajar dari firman Tuhan, sehingga kami memiliki pemahaman yang tepat, yang sesuai dengan firman. Tolonglah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan materi pembinaan ini dengan baik. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, tadi tema pengangkatan sudah tahu adalah tema yang berkaitan dengan hal akhir zaman. Ya, hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Ini satu tema besar, ya. Saya menyadari bahwa diberi waktu hanya 1 jam untuk bisa menyelesaikan tema ini, mungkin tidak akan bisa sangat tuntas sekali, ya. Tapi saya akan fokus kepada tema kita hari ini dengan menyoroti tema ini, ya. Setelah bicara pengangkatan atau dalam bahasa Inggrisnya itu rapture, maka yang saya ingin ajak saudara untuk renungkan sama-sama itu pertanyaan ini. Benarkah akan ada pengangkatan di akhir zaman menurut Alkitab? Ya, ini yang akan menjadi fokus kita. Apakah betul-betul akan ada pengangkatan?
sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, untuk memulai sesi ini, saya ingin terlebih dahulu mengajak saudara secara sekilas saja, melihat satu ajaran yang populer tentang akhir zaman. Ya, saya sebut dengan istilah populer atau pandangan populer atau ajaran populer. Kenapa? Saudara, karena ini adalah ajaran yang sudah beredar secara luas di kalangan gereja-gereja konservatif atau gereja-gereja Injili, dan ajaran ini diketahui dan bahkan dipercayai oleh cukup banyak orang Kristen sebagai ajaran Alkitab mengenai akhir zaman. Jadi sebelum saya konsentrasi membicarakan mengenai pengangkatan rapture, saya perlu mengajak saudara untuk melihat dulu ajaran populer ini, ya, supaya kita tahu kenapa kita ini perlu memperhatikan mengenai masalah pengangkatan. Nah, sekali lagi ini populer kenapa? Karena ini beredar luas, diketahui dan dipercaya oleh begitu banyak orang Kristen sebagai ajaran yang mengenai akhir zaman. Ya, nah, setelah pandangan populer ini meyakini begini, meyakini bahwa beberapa bagian nubuat dalam Alkitab itu menyingkapkan bagi kita peristiwa-peristiwa akhir zaman, misalnya pengangkatan, atau nanti akan ada masa kesusahan besar, nanti akan ada antikristus, nanti akan ada perang Harmagedon, nanti akan ada kerajaan 1000 tahun, dan sebagainya. Jadi mereka melihat ayat-ayat Alkitab, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa, oh, Alkitab mengajarkan ini loh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, yaitu menjelang Yesus datang kedua kali. Kalau saya boleh gambarkan dengan diagram, kira-kira gambarnya seperti ini, saudara. Ya, jadi kalau ini adalah kedatangan Yesus yang pertama kali, maka kemudian setelah itu kita masuk ke zaman yang disebut sebagai zaman gereja. Nah, zaman gereja ini diyakini akan diakhiri dengan apa yang orang sebut sebagai peristiwa pengangkatan. Ya. Nah, setelah peristiwa pengangkatan terjadi, maka orang akan memasuki masa 7 tahun yang disebut sebagai masa kesengsaraan, masa kesusahan. Nah, setelah itu barulah datang Yesus yang kedua kali. Jadi saudara perhatikan, dalam diagram ini, ya, saudara melihat ada pemisahan antara peristiwa pengangkatan dan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, nanti setelah Yesus datang kedua kali, baru kita akan memasuki apa yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Ya, nah nanti setelah 1000 tahun selesai, baru kita memasuki penghakiman terakhir, dan kelak kemudian setelah itu kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Nah, kira-kira ini yang diajarkan di dalam ajaran mengenai akhir zaman, ajaran yang sangat populer sekali. Ya, jadi saudara perhatikan, kalau saya boleh berikan gambaran kotak itu, ya. Jadi apa yang disebut dari sejak peristiwa pengangkatan sampai nantinya kita tuh masuk ke langit dan bumi yang baru, inilah yang disebut sebagai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, saudara lihat di sana poin tentang pengangkatan. Ya, tapi saya belum masuk ke poin ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sekilas terlebih dahulu. Jadi saudara, ini pandangan populer. Ya, jadi gambar atau bagan seperti ini, saya percaya mungkin cukup banyak saudara sering baca atau sering lihat mungkin di buku atau mungkin di majalah Kristen ataupun mungkin di internet, ya, gambar-gambar seperti ini yang ada kemiripan. Ini skema tentang akhir zaman. Jadi pandangan ini saudara perhatikan mempercayai bahwa nanti waktu Yesus datang kedua kali, itu kedatangannya akan terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama disebut pengangkatan atau bahasa Inggrisnya rapture, dan yang kedua adalah apa yang kita sebut sebagai kedatangan yang kedua kali, second coming. Nah, gap antara waktu antara kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua ini adalah 7 tahun. Dan pengangkatan ini adalah satu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Nggak ada orang yang bisa tahu kapan. Nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba, dan terjadi pengangkatan. Nah, kalau lihat bagan tadi yang saya tunjukkan, saudara perhatikan, setelah terjadi peristiwa pengangkatan, maka dunia ini akan memasuki masa yang orang sebut sebagai masa kesusahan, tribulation, masa kesusahan besar, selama 7 tahun setelah pengangkatan itu. Dan itu diyakini, diajarkan misalnya di kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 18, dan juga di kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah, saudara, kenapa diyakini ada peristiwa pengangkatan ini? Karena mereka mengatakan begini, coba baca di Wahyu 6 sampai 18. Di sana tidak ada sebutan tentang gereja.
tidak ada referensi kepada eksistensi gereja. Itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan gereja sudah diangkat. Orang-orang percaya sudah diangkat. Sudah tidak ada di dunia ini. Pada masa nanti yang disebut sebagai masa kesusahan besar itu. Ya. Nah, nanti di masa kesusahan besar selama 7 tahun itu yang tadi dalam bagan itu, saudara, akan ada orang-orang yang memang masih ada kesempatan untuk bertobat. Orang Israel atau orang non-Israel. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang percaya dari zaman masa kesusahan ini. Ya, tribulation saints atau tribulation believers. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya diyakini begini, bahwa nanti akan muncul yang namanya tokoh antikristus di dalam masa kesusahan selama 7 tahun itu. Jadi kalau kembali pada bagan tadi, sudah perhatikan, di antara pengangkatan dan kedatangan yang kedua, itu ada gap 7 tahun. Dan gap 7 tahun ini yang disebut sebagai masa kesusahan besar, masa kesengsaraan. Dan antikristus itu akan muncul di sana. Ya, nanti akan ada figur yang namanya antikristus, dan yang dia akan menjadi pemimpin dunia, atau dia akan menjadi penguasa, dan dia akan mendatangkan penyesatan dan sebagainya. Kira ajaran-ajaran seperti ini cukup sering disampaikan pada waktu orang membicarakan mengenai akhir zaman. Nah, kalau kita lanjutkan sedikit tentang ajaran populer ini, saudara, jadi di akhir masa kesusahan besar nanti itu, setelah selesai masa kesusahan itu, barulah Kristus datang kedua kali. Nah, ini yang disebut atau yang kita sering kali sebut sebagai second coming, kedatangan yang kedua. Nah, ini kedatangan di mana Yesus itu akan datang untuk menghancurkan semua bentuk oposisi terhadapnya. Akan ada yang disebut sebagai perang Harmagedon, dan kemudian dia akan menegakkan dan akan memulai pemerintahan di dunia ini bersama dengan orang kudusnya selama 1000 tahun. Ini yang kita sebut sebagai kerajaan 1000 tahun atau milenium. Nah, saudara, ini sekilas saja untuk menunjukkan kepada saudara bahwa ini ajaran cukup populer sekali. Ya, cukup populer dalam arti yang tadi saya katakan. Beredar luas di kalangan Injili, kalangan konservatif, diketahui banyak orang Kristen, bahkan dipercaya oleh cukup banyak orang Kristen sebagai ini loh ajaran Alkitab tentang akhir zaman. Nah, saudara, ajaran ini adalah ajaran yang terus menyebar. Ya, ajaran ini terus menyebar dari sejak akhir abad 19 Masehi sampai sekarang, dan menjadi semakin populer. Saudara, kenapa? Karena itu dipopulerkan melalui berbagai sarana. Ya, apakah itu melalui seminar, melalui khotbah, melalui buku, melalui novel, melalui radio, melalui televisi, melalui film, melalui media sosial, dan sebagainya. Ya, dan ini disebarluaskan begitu rupa. Nah, beberapa contoh yang saya ingin tunjukkan pada saudara, ya, selama katakanlah 40-50 tahun terakhir ini, saudara, sangat-sangat populer. Misalnya di tahun 1971, seorang penulis atau seorang rohaniwan dari Amerika bernama Hal Lindsey itu menulis satu buku yang jadi bestseller luar biasa. Ya, buku ini juga saya tahu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, planet bumi pada zaman akhir. Ya, jadi planet bumi kita ini pada zaman akhir. Apa yang akan terjadi ini? Nah, ini buku tentang akhir zaman. Nah, begitu luar biasa dia menguraikan, ini loh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Maka buku ini laku keras luar biasa di tahun 70-an itu. Ya, dan tahun 70-an itu juga beredar satu seperti satu video begitu ya, bukan film tapi video dalam bentuk cerita tentang akhir zaman, yang judul yang dituliskan adalah A Thief in the Night. Ini satu seri cerita video tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, nah, saudara, di Amerika Serikat khususnya video ini sangat-sangat populer sekali, ya, karena menggambarkan kepada orang-orang Kristen ini loh akhir zaman. Jadi mereka mengimajinasikan kalau nanti akhir zaman terjadi, pengangkatan terjadi, ini loh akan terjadi ini dengan manusia di dunia ini, khususnya mereka yang tertinggal di dunia ini. Nah, saudara, ini ada satu seri yang sangat-sangat populer sekali. Nah, saudara, kemudian kalau kita loncat cukup jauh, 40 tahun kemudian katakanlah, saudara, ada 16 jilid novel yang sangat populer sekali. 16 jilid novel yang ditulis oleh Tim LaHaye dan Jerry Jenkins, diberi judul Left Behind, seri Left Behind, seri novel, cerita novel. Ya, sudah tahu kan, novel itu bukan cerita real, tetapi cerita fiksional. Tetapi cerita ini menggambarkan apa yang akan terjadi di dunia ini kalau terjadi pengangkatan. Setelah pengangkatan apa yang terjadi. Nah, cerita 16 jilid. Oh, populer sekali. Ya, ditulis dari tahun 1995 sampai 2007 baru selesai.
dan laku keras luar biasa, puluhan juta kopi terjual. Belum lagi yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, ini cerita tentang apa? Akhir zaman khususnya setelah peristiwa pengangkatan. Diyakini ini loh yang akan terjadi. Nah, ini seri Left Behind. Ya, saudara, bahkan seri ini kemudian dibuat dalam bentuk film. Tahun 2000 itu dibuat satu film Left Behind the Movie, ya, khususnya mengambil dari jilid pertama dari buku ini, mau coba menggambarkan melalui film apa yang menjadi isi dari novel itu, ya. Memang ini film Kristen, khusus dibuat oleh orang Kristen untuk orang Kristen, maka film ini tidak ditayangkan mungkin di gedung-gedung bioskop. Tetapi jangan lupa kemudian tahun 2014 Nicolas Cage itu membintangi film yang juga judulnya Left Behind. Nah, ini versi Hollywoodnya, ya, versi Hollywoodnya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi kalau setelah terjadi pengangkatan. Nah, saudara, ini beberapa contoh untuk menunjukkan pada saudara kenapa ini populer sekali. Karena dipopulerkan melalui berbagai macam media. Ya, apakah itu buku, apakah itu novel, apakah itu film, apakah itu video, dan sekarang juga di media sosial. Kalau saudara ke YouTube, begitu saudara googling tentang akhir zaman, wow, itu begitu banyak pengajaran-pengajaran ataupun video-video yang berkaitan dengan akhir zaman, pengangkatan, dan sebagainya. Sehingga ketika orang bicara tentang akhir zaman, orang langsung mengingat, oh ini loh yang diajarkan. Dan dipikir, oh ini ajaran Alkitab. Ya, sudah ada 2 buku yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dua buku ini juga cukup populer sekali, ya. Dan mungkin tidak sedikit orang Kristen membaca buku ini dan langsung berpikir, oh iya, ini loh akhir zaman menurut Alkitab. Ya, saudara, tim LaHaye Jerry Jenkins yang tadi saya katakan menulis seri 16 jilid itu juga menulis satu buku Kristen. Apakah kita ini hidup di akhir zaman? Are we living in the end times? Jadi dia ceritakan ini loh keadaan zaman kita. Jangan-jangan kita ini sudah ada di akhir zaman. Ya, satu buku lagi yang juga sudah diterjemahkan itu adalah The Popular Handbook on the Rapture. Jadi buku pegangan handbook yang populer sekali mengenai pengangkatan. Jadi membahas tuntas ya keterkaitan antara peristiwa pengangkatan, masa tribulasi, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini juga penulisnya tim LaHaye, ya, dia ikut, dan karena memang dia sangat populer sekali dengan ajarannya, dengan novelnya, dengan buku-bukunya tentang akhir zaman. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa ajaran atau pandangan populer ini, sadar atau tidak, itu membentuk opini banyak orang Kristen tentang akhir zaman. Bahkan cukup banyak orang berasumsi bahwa inilah satu-satunya ajaran tentang akhir zaman menurut Alkitab. Saudara, kenapa? Karena saking populernya. Ya, saking populernya maka dianggap bahwa ini adalah satu-satunya ajaran Alkitab mengenai akhir zaman. Nah, saudara, ini sekilas mengenai ajaran populer. Nah, tadi saudara lihat ada satu bagian tentang pengangkatan yang dibicarakan. Maka sekarang saya akan masuk ke topik ini. Nah, saudara, kalau tadi ajaran populer tentang akhir zaman, lalu apa yang mereka ajarkan tentang pengangkatan? Nah, saudara perlu tahu bahwa istilah pengangkatan atau rapture dalam bahasa Inggris itu nggak ada dalam Alkitab. Nggak ada dalam Alkitab. Tetapi meskipun tidak ada, diyakini nih oleh sebagian orang Kristen bahwa pengangkatan itu satu peristiwa yang benar akan terjadi, sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab. Ya, jadi istilahnya nggak ada, tetapi diyakini peristiwanya akan ada. Diyakini oleh sebagian orang Kristen nih. Nah, setelah istilah ini dalam bahasa Inggris rapture itu berasal dari kata di dalam bahasa Latin rapio yang artinya mengambil, merampas, merebut, begitu loh. Dan ini dipakai oleh dalam Alkitab bahasa Latin untuk menerjemahkan kata Yunani yang muncul di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kalau di 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu dipakai kata kita akan diangkat. Begitu loh. Jadi kita itu akan sebenarnya diambil tiba-tiba. Kita itu sebenarnya akan dibawa begitu dengan tiba-tiba. Nah, kata rapture dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata ini yang menerjemahkan kata Yunani yang muncul di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. Ya, nanti kita akan lihat ayat ini lebih mendetail. Jadi apa itu pengangkatan? Nah, menurut Anda pandangan populer, ajaran populer ini adalah begini.
Pengangkatan ada satu peristiwa yang akan terjadi di satu momen dan bisa kapan saja ketika semua orang percaya yang sejati akan diambil atau dibawa secara tiba-tiba dan secara diam-diam dari dunia ini untuk bertemu dengan Yesus yang datang di udara di angkasa dan kemudian bersama-sama dengan Yesus masuk ke surga ke rumah Bapa dan berada di sana untuk satu masa sebelum nanti akan kembali ke dunia dalam peristiwa yang kita sebut sebagai second coming. Jadi ingat gambar tadi, diagram tadi. Peristiwa pengangkatan tidak sama dengan peristiwa second coming. Ini dua peristiwa harus dibedakan. Ini menurut ajaran populer. Nah, yang diangkat siapa? Yang akan diangkat itu adalah orang-orang percaya sejati di sepanjang sejarah gereja, baik yang sudah meninggal maupun yang belum. Jadi yang sudah meninggal tentu kemudian akan bangkit dari kuburnya atau akan terjadi peristiwa kebangkitan. Kalau yang belum meninggal itu akan mengalami satu perubahan secara tiba-tiba, secara mendadak begitu, dan akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jadi bicara tentang peristiwa pengangkatan, bicara tentang peristiwa pengangkatan itu berkaitan erat dengan dua peristiwa ini. Pertama, kebangkitan orang percaya yang sudah mati. Jadi yang sudah mati akan bangkit, bertemu dengan Kristus. Yang belum mati akan mengalami transformasi. Nah, setelah peristiwa pengangkatan ini, tadi saya katakan, diyakini akan terjadi secara tiba-tiba dan secara cepat. Ayat yang dipakai seringkali adalah 1 Korintus 15 ayat 52. Sehingga tidak akan terobservasi secara jelas oleh mata manusia. Tapi diyakini ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini bukan peristiwa simbolis. Ya. Jadi ini yang disampaikan atau diajarkan oleh pandangan populer tentang pengangkatan ini. Jadi kalau mengutip 1 Korintus 15 ayat 52 dalam bahasa Inggris itu, in a moment we shall be changed. Dalam sekejap mata tiba-tiba kita berubah. Kita diubah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan diubah itu apa? Yang dimaksud dengan diubah itu ya tiba-tiba kita ini diangkat. Tiba-tiba kita ini dibawa keluar dari dunia ini. Ya, saudara, gambaran-gambaran yang saudara temukan menggambarkan ketika Kristus datang, dia tidak turun ke dunia ini, tetapi dia ada di angkasa, di udara. Dan kemudian orang-orang percaya sejati itu akan diangkat. Ya, ada yang setir mobil tiba-tiba diangkat. Ada yang mungkin pilot pesawat tiba-tiba diangkat. Maka di dalam gambar ini ditunjukkan bisa terjadi itu peristiwa kecelakaan karena sopir tiba-tiba hilang, pilot tiba-tiba hilang. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Kristus di udara dan kemudian akan dibawa kembali ke surga. Sementara yang lain tertinggal di dunia. Orang-orang yang tidak percaya, ya, ataupun orang-orang Kristen yang palsu mungkin, boleh katakan seperti itu, akan tertinggal dan selama 7 tahun kemudian akan ada kesengsaraan besar. Saudara, gambaran-gambaran tentang orang yang tiba-tiba akan hilang. Ya, mungkin akhirnya cuma tertinggal, mungkin pakaiannya aja atau kaosnya aja, atau tiba-tiba terhilang, orang sedang bicara di bangku, tiba-tiba dua-duanya kalau dia orang percaya sejati tiba-tiba akan diangkat dan tiba-tiba itu akan hilang begitu. Ya. Nah, saudara, saya tidak sempat untuk menunjukkan beberapa video clips ya karena waktu ya. Tapi saya harap saudara mulai mengerti adanya pandangan atau ajaran populer ini. Nah, saudara, kenapa sih akan ada pengangkatan? Kenapa? Jawaban dari pandangan atau ajaran ini mengatakan begini, tujuan pengangkatan adalah untuk menyelamatkan orang-orang percaya dari celaka dan kesusahan besar yang akan menimpa dunia menjelang kedatangan Yesus yang kedua, yang merupakan penumpahan murka Allah pada dunia yang berdosa. Jadi sebelum terjadi murka Allah itu dicurahkan, dilimpahkan, maka diselamatkan lebih dulu nih orang-orang percaya, diangkat dari dunia. Nah, setelah terjadi peristiwa pengangkatan, barulah selama 7 tahun itu di dunia, itu akan terjadi masa kesengsaraan, tribulation, yang besar, yang akan menimpa manusia.
Nah, setelah diyakini di masa kesusahan itulah Tuhan itu akan berhubungan kembali dengan bangsa Israel. Tapi bukan dengan gereja. Ya, oleh sebab itu bangsa Israel akan melewati masa tribulation, tetapi gereja tidak. Yang saya maksud dengan gereja di sini itu adalah orang-orang percaya yang sejati. Ya, saya tidak bicara semua orang Kristen. Ya, kita bicara mengenai orang-orang percaya yang sejati yang akan diangkat dan tidak akan mengalami masa kesusahan tribulation ini. Jadi ini yang diajarkan di dalam pandangan populer. Nah, saudara, ayat-ayat apa yang sering dipakai? Saya tunjukkan sekilas pada saudara. Ayat-ayat apa yang sering dipakai oleh ajaran atau oleh pandangan populer ini tentang akhir zaman? Saudara, beberapa ayat yang terkenal itu 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Dikatakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Nah, itu muncul kata itu. Diyakini bahwa 1 Tesalonika 4, 16-17 itu mengajarkan ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan orang-orang yang mati ini, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ayat lain 1 Korintus 15 ayat 51-52 yang tadi saya sudah sebutkan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita ini tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Yaitu jadi satu peristiwa yang betul-betul terjadi secara cepat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Yang digarisbawahi dari ayat ini adalah kita semua itu akan diubah dalam sekejap mata. Jadi itu satu peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Ya. Oke, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Itu juga sering dipakai. Dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara perhatikan kata itu. Aku akan datang kembali, ini kata Yesus, dan membawa kamu ke tempatku. Nah, ayat ini diyakini oleh ajaran populer ini. Ini loh pengangkatan. Dia datang untuk membawa kita ke tempat dia. Ya, ini Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Matius 24 ayat 40 dan 41. Ini juga populer sekali ayat ini. Dikatakan begini, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi berdasarkan ayat ini diyakini ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Ini loh peristiwa pengangkatan. Ya, ini Matius 24 ayat 40 dan 41. Mari kita lihat secara cepat beberapa ayat yang lain. Setelah di dalam Titus pasal 2 ayat 12-13 dikatakan bahwa ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan kita ini punya satu pengharapan besar untuk sesuatu yang bahagia di masa depan. Apa itu? Itulah penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini yang kita orang percaya nantikan. Inilah pengharapan kita. Inilah penyataan kemuliaan. Allah akan menyatakan dirinya. Yesus akan menyatakan dirinya. Nah, Titus 2 ayat 12-13 diyakini sebagai ayat tentang pengangkatan. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar,
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi nanti Yesus datang akan menyelamatkan kita dari murka. Kita nggak akan mendapatkan murka sebagaimana orang-orang yang tertinggal itu yang akan mendapatkan murka. Begitu juga di 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dua ayat ini sudah perhatikan dipakai untuk menunjukkan apa? Betul kan? Kita ini nggak akan ditimpa murka. Kita ini akan dilepaskan dari murka Allah. Yaitu yang akan terjadi selama 7 tahun itu. Jadi kita udah diangkat lebih dulu. Ya. Nah, dua ayat terakhir dari kitab Wahyu. Di Wahyu pasal 3, 10 dan 11 dikatakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Nah, ayat ini dipakai sebagai satu janji. Betul kan? Kita akan dilindungi ini dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Dan terakhir Wahyu 4 ayat 1 dikatakan begini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ada panggilan dari Allah untuk apa? Untuk ayo naik nih ke sini. Ayo masuk ke surga. Nah, ini diyakini ayat pasal 4 ayat 1 ini adalah sebagai peristiwa pengangkatan. Nah, saudara, ini beberapa ayat secara cepat tadi saya sampaikan, saudara, yang dipakai ya oleh pandangan atau oleh ajaran populer untuk mengajarkan tentang akan terjadinya apa yang kita sebut sebagai peristiwa pengangkatan. Ya, jadi kita udah lihat ajaran populer akhir zaman, kita udah melihat ajaran populer tentang pengangkatan. Nah, pertanyaannya begini, apakah benar seperti itu? Pertanyaannya adalah, apakah itu yang diajarkan dalam Alkitab? Saudara, maka saya di dalam bagian ini akan memberikan evaluasi. Pandangan atau ajaran populer tentang pengangkatan, yang tadi saya sudah jelaskan secara cepat tentang pengangkatan. Nah, saudara, apakah memang ini yang diajarkan dalam Alkitab? Ya, nah saya hanya akan bicara 3 poin aja sebagai evaluasi saya untuk pandangan ini. Poin pertama, saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi dalam 2 tahap. Tadi kan ajaran populer mengatakan ada pengangkatan, lalu 7 tahun, baru second coming. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu 2 tahap. Tahap pertama itu pengangkatan, tahap kedua itu second coming. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab tidak pernah, saudara, membandingkan satu peristiwa yang kita sebut sebagai pengangkatan itu berbeda dengan yang disebut sebagai second coming. Saudara, di dalam bahasa asli Alkitab di Perjanjian Baru, ada 3 kata yang dipakai untuk menggambarkan second coming. Kata pertama parousia, kata kedua apokalipsis, dan kata ketiga epifania. Saudara, 3 kata ini punya arti berbeda, tetapi merujuk pada peristiwa yang sama. Jadi bukan merujuk pada peristiwa yang berbeda. Jadi salah misalnya kalau ada orang berkata begini, oh parousia itu menunjuk pengangkatan, sedangkan apokalipsis menunjuk kepada kedatangan kedua kali. Saudara, nggak ada data itu dalam Alkitab. Ketika Alkitab bicara second coming, memakai 3 istilah ini secara bergantian. Jadi 3 istilah ini menunjuk kepada peristiwa yang cuma 1 kali akan terjadi, yaitu kedatangan Kristus di akhir zaman. Nggak ada perbedaan di dalam penggunaan 3 istilah ini. Nah, saudara, data-data di dalam Alkitab menunjukkan dengan jelas sekali peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita nantikan itu. Itulah peristiwa puncak. Setelah dia datang, selesai semua. Kalau saudara tadi melihat di dalam bagan atau diagram yang saya tunjukkan dalam ajaran populer itu, sepertinya itu bukan peristiwa puncak. Karena apa? Oh, dia datang lebih dulu, tapi cuma di angkasa. Nanti 7 tahun kemudian, baru dia akan datang kedua kali. Setelah itu baru ada kerajaan 1000 tahun. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu.
Alkitab menunjukkan kedatangan Kristus itu peristiwa puncak, mengakhiri, menutup zaman kita sekarang ini, dan membawa untuk memulai zaman baru, yang kita sebut sebagai zaman kekekalan. Nah, setelah peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali, itu peristiwa yang akan terbuka, diketahui publik. Itu bukan peristiwa yang diam-diam, rahasia, nggak diketahui orang, tiba-tiba terjadi, dan tiba-tiba orang Kristen lenyap dari dunia. Setelah tidak, kan? Alkitab itu jelas sekali di beberapa ayat yang saya tuliskan di sana, menunjukkan bahwa peristiwa ini peristiwa terbuka, diketahui publik, bukan diam-diam, bukan rahasia. Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali dalam Alkitab, itu diikuti langsung dengan penghakiman. Jadi nggak ada gap, nggak ada tunggu berapa tahun kemudian baru terjadi penghakiman setelah Yesus datang kedua kali. Enggak. Peristiwa kedatangan itu juga peristiwa penghakiman. Peristiwa kedatangan juga langsung diikuti dengan peristiwa kebangkitan orang mati dan transformasi orang percaya. Jadi itu bukan peristiwa yang terpisah. Kalau saudara tadi memperhatikan di dalam diagram ajaran populer, peristiwa pengangkatan itu terjadi bersamaan dengan peristiwa kebangkitan. Tapi second coming belum terjadi. Tunggu 7 tahun kemudian baru second coming. Sedangkan Alkitab mengajarkan tidak. Kedatangan yang kedua itulah peristiwa yang akan juga terjadi peristiwa kebangkitan dan terjadi peristiwa yang kita sebut sebagai transformasi orang percaya. Kedatangan Kristus yang kedua akan disertai dengan beberapa kejadian, dan yang paling klimaksnya adalah kita akan masuk dalam apa yang disebut sebagai surga baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru. Jadi bicara kedatangan Kristus yang kedua. Setelah inilah endpoint yang terminal, yang terakhir. Bukan yang kemudian masih diikuti oleh sesuatu yang lain, misalnya seperti tadi kan, masih diikuti dengan kerajaan 1000 tahun, atau kalau peristiwa pengangkatan masih ada 7 tahun kesengsaraan. Tidak. Kedatangan Kristus yang kedua itu endpoint, klimaks. Selesailah dunia ini. Dan kita dibawa masuk ke dalam dunia ciptaan yang baru. Jadi ini argumen pertama. Alkitab ketika bicara mengenai second coming, tidak membedakan sebagai kedatangan yang 2 tahap. Pengangkatan dulu, baru kemudian second coming. Tidak. Peristiwanya cuma 1 kali. Dan itulah second coming. Itulah kedatangan yang kedua. Oke, itu argumen pertama. Argumen kedua. Setelah tadi ajaran populer tentang pengangkatan mengatakan kenapa perlu diangkat supaya gereja lepas dari kesusahan. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, sepanjang sejarah sampai akhir zaman, gereja tetap akan mengalami tribulation. Gereja akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, pergumulan, tantangan. Nggak ada periode yang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana gereja itu akan dilepaskan dari tribulation. Setelah tribulation terjadi di sepanjang sejarah gereja, termasuk sampai nanti menjelang akhir zaman pun. Ya, saudara, banyak ayat-ayat yang kita bisa pelajari dan baca. Saya cuma listkan di sana ayat-ayat yang jelas-jelas bicara mengenai gereja orang percaya yang tidak dilepaskan dari tribulation. Jadi kalau pandangan populer mengatakan bahwa terjadi pengangkatan dan orang percaya akan dilepaskan dari tribulation, itu adalah ajaran yang tidak bisa dipertahankan dari perspektif pengajaran akhir zaman menurut Perjanjian Baru. Seorang tokoh Perjanjian Baru bernama Douglas Moo pernah berkata begini, saya kutip dia langsung dan saya terjemahkan secara bebas. Kenapa generasi orang Kristen di masa depan nanti dikecualikan dari apa yang orang Kristen selama ini sepanjang sejarah gereja alami? Kenapa kok yang dikecualikan, kok yang menjelang akhir zaman? Dilepaskan, diangkat lebih dulu supaya nggak mengalami kesengsaraan. Kenapa? Sedangkan sepanjang sejarah orang-orang percaya itu banyak mengalami tribulation. Jadi kalau ada waktu melihat kitab Wahyu, ya di kitab Wahyu itu pasal 12 khususnya saudara lihat ada gambaran tentang perempuan dikejar oleh naga besar, ya naga merah besar itu gambaran setan naga merah itu, dan perempuan ini adalah gambaran umat Allah. Itu gambaran simbolis, tapi mau menggambarkan apa?
Setan nggak akan pernah berhenti untuk berusaha untuk menghancurkan umat Allah. Sampai menjelang akhir zaman pun dia akan lakukan itu. Itu di kitab Wahyu pasal 12. Jadi kitab Wahyu pasal 12 menggambarkan ini loh pertempuran rohani, ini loh peperangan rohani. Musuh kita nggak pernah mau menyerah. Dia akan terus kejar. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Jadi saudara, gereja tidak akan pernah mengalami apa yang kemudian kita mengatakan, wah lepas dari tribulation, lepas dari tantangan, lepas dari pergumulan, lepas dari permasalahan, lepas dari penderitaan. Ya, beberapa negara kita tahu orang-orang percaya di beberapa tempat itu mengalami penderitaan, penganiayaan. Ya, ini poin kedua, kalau mengatakan bahwa pengangkatan bertujuan untuk melepaskan orang percaya dari kesengsaraan, nggak sesuai ajaran Alkitab. Ya, nggak sesuai ajaran Alkitab. Oke. Poin ketiga terakhir. Setelah tadi saya tunjukkan ayat-ayat Alkitab yang dipakai oleh pandangan populer ini. Ya, tadi beberapa ayat itu. Kalau kita betul-betul membaca dan mempelajari ayat-ayat itu, kita akhirnya bisa berkesimpulan bahwa ayat-ayat itu nggak mendukung ajaran tentang pengangkatan. Ya, tadi saya tunjukkan beberapa. Kita nggak ada waktu untuk melihat semuanya, tapi saya ambil beberapa contoh. Saudara perhatikan contoh-contoh ini, ayat-ayat yang dipakai, yang dianggap, oh ini ngajarin tentang pengangkatan. Waktu kita betul-betul pelajari, renungkan, dalami, kita pelajari dengan mendalam, dengan benar, ternyata nggak mendukung tentang pengangkatan. Misalnya tadi 1 Tesalonika 4, 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, apakah ayat ini tentang pengangkatan? Ataukah ayat ini tentang second coming? Jadi harus dipelajari, saudara. Kalau betul tadi ajaran populer, pengangkatan dibedakan dengan second coming, ayat ini nggak mendukung. Saudara, kenapa? Saudara, kalau baca 1 Tesalonika 4, di sana itu Paulus menulis surat ini karena mau menjawab pergumulan dari sebagian jemaat yang bertanya. Mereka ini bertanya. Pertanyaannya apa, saudara? Pertanyaannya begini, gimana dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal? Nanti waktu second coming, apa yang terjadi dengan mereka yang sudah meninggal nih? Justru itu pertanyaan ditanyakan ke Paulus di 1 Tesalonika pasal yang keempat ini. Nah, gimana Paulus menjawabnya? Saudara, Paulus menjawab mereka dengan mengatakan, kalau saudara ada waktu membaca 1 Tesalonika pasal 4 secara keseluruhan, Paulus mau untuk memberikan pengajaran sekaligus juga kekuatan pada mereka. Nggak usah khawatir tentang orang-orang percaya yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan nanti waktu Yesus datang. Nggak usah khawatir. Jadi nggak usah cemas gimana nasibnya mereka nanti ya. Karena akan dibangkitkan. Mereka yang mati akan dibangkitkan. Kita yang masih hidup akan diubah. Waktu kapan peristiwa itu terjadi? Setelah peristiwa itu terjadi waktu second coming. Jadi jelas apa yang dipaparkan oleh Paulus di sini itu tentang second coming. Yang bersifat publik, bukan bersifat rahasia. Jadi Paulus di 1 Tesalonika 4, 16-17 tidak bicara pengangkatan, tapi bicara second coming. Waktu dia datang, kita bertemu dengan dia. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Kita yang pada waktu itu belum mati akan diubah. Jadi setelah kita melihat peristiwa ini dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan pengajaran tentang kebangkitan, pengajaran tentang transformasi, dan semua kita memang akan berjumpa dengan dia. Dipakai dengan gambaran, sebenarnya kalau Kristus di angkasa, kita datang menemui dia. Itu yang dikatakan di 1 Tesalonika pasal 4. Saudara, di dalam Paulus memakai gambaran tentang akhir zaman, Paulus itu banyak memakai gambaran-gambaran yang bersifat simbolis, ya, menggambarkan peristiwa yang luar biasa second coming itu. Dia memakai berbagai cara untuk menjabarkannya. Salah satu cara untuk menjabarkannya adalah apa? Dia di angkasa, kita datang menemui dia.
Nah, itu gambaran tentang nanti waktu second coming terjadi. Tapi poin yang saya mau katakan begini, ayat 1 Tesalonika 4, 16, 17 tidak bisa dipakai untuk mendukung ajaran tentang pengangkatan. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah tentang second coming, bukan tentang pengangkatan. Oke, contoh kedua. Ayat yang tadi saya juga bacakan 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita akan semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Soal nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, sekali lagi pertanyaannya sama nih. Apakah betul ayat ini tentang pengangkatan? Ataukah ayat ini tentang second coming, tentang kebangkitan? Saudara, tadi kan saya katakan, Perjanjian Baru tidak pernah memisahkan second coming dengan kebangkitan. Dua peristiwa itu adalah dua peristiwa yang melekat erat satu dengan yang lain. Artinya, waktu Kristus datang, terjadilah yang disebut sebagai kebangkitan. Nah, Paulus di 1 Korintus 15, kalau sudah ada waktu membaca lebih detail, 1 Korintus 15, itu bicara tentang kebangkitan. Paulus katakan, kita orang percaya, baik yang hidup maupun yang mati, akan diubah untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini peristiwa transformasi terkait dengan peristiwa kebangkitan. Dan Paulus sebut memang betul ini rahasia. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini sebelumnya orang nggak pernah tahu nih. Tapi sekarang Paulus jelaskan, ini loh yang akan terjadi. Nah, ini rahasia yang dibukakan oleh Paulus. Jadi bukan kedatangannya yang bersifat rahasia, tetapi pengajarannya yang bersifat rahasia karena sebelumnya belum pernah ada yang ngajarin. Dan sekarang Paulus ajarkan. Ini loh, ya, yang mati akan dibangkitkan dan kita ini juga akan menerima tubuh kebangkitan. Kita juga akan diubah. Jadi peristiwa di 1 Korintus 15 itu adalah peristiwa yang terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Maka dipakai gambaran itu kan ada bunyi nafiri, ya, bunyi sangkakala dan sebagainya. Ini semua gambaran-gambaran menggambarkan apa? Second coming. Second coming. Oke, satu ayat lagi yang saya ingin komentari karena ayat ini paling sering dipakai dan paling sering menimbulkan salah paham, kesalah pengertian dari banyak orang Kristen. Matius 24, 44:1. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara, apakah Matius 24, 44:1 bicara pengangkatan? Sebagaimana versi ajaran populer. Sekali lagi, saudara, kita nggak boleh membaca Alkitab itu cuma sepenggal. Ya, nggak boleh cuma baca ayat 44:1, tapi nggak baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nggak boleh. So, bahaya sekali kalau kita comot ayat keluar dari konteksnya, lalu mengartikan apa saja. Kalau saudara membaca Matius 24, mulai ayat 1, dan seterusnya, sampai ayat terakhir, Yesus bicara tentang second coming. Kedatangannya yang nggak ada orang yang tahu kapan. Ya kan, Yesus mengatakan, anak manusia pun nggak tahu. Cuma Bapak yang tahu. Matius 24 ayat 36. Nah, waktu itu menggambarkan second coming, peristiwa kedatangan yang kedua kali di sini, ya, yaitu akhir zaman, dia akan datang untuk menghakimi. Nah, Yesus mengingatkan, nggak ada seorang pun yang akan tahu. Orang yang sedang kerja, ya, itu seperti tadi digambarkan dengan ada dua orang di ladang, ada dua perempuan sedang memutar batu kilangan. Sedang asik-asiknya kerja, tiba-tiba terjadi peristiwa second coming. Nggak akan bisa diduga. Nah, setelah peristiwa itu terjadi apa? Setelah di momen yang tidak diduga itu digambarkan di Matius 24 itu seperti peristiwa air batu zaman Nuh, ya kan? Karena Nuh udah kasih peringatan, orang nggak mau peduli. Mereka makan, minum, pesta pora, hidup seperti biasa, tiba-tiba air bah datang. Nah, itu menggambarkan nanti second coming akan seperti itu. Orang kerja di ladang, orang kerja memutar batu kilangan. Nggak nyangka hari itu hari terakhir. Tiba-tiba datang nih. Nah, apa yang terjadi? Nah, waktu itu datang, jelas cuma ada dua pilihan. Orang akan diselamatkan, yaitu orang percaya. Atau yang nggak percaya, ya akan dihakimi.
maka dipakai ungkapan itu. Ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Terus sama seperti air banu itu kan, bahteranya itu, yang dibawa oleh bahtera itu diselamatkan, yang ditinggalkan dihukum. Jadi Yesus ingin menunjukkan di sini, ungkapan dibawa, diambil dan ditinggalkan itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa pengangkatan. Tapi itu berkaitan dengan apa? Akan ada yang diselamatkan, akan ada yang menghadapi hukuman. Some will escape, some will be condemned. Sederhana itu yang dipakai oleh Yesus. Jadi mengatakan nanti akhir zaman tiba, kedatangan manusia tiba, manusia cuma akan dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang diselamatkan. Golongan kedua adalah golongan yang akan dihakimi. Kita ini nanti akan termasuk yang mana nih, waktu Kristus datang? Nah itu Matius pasal 24. Jadi Matius pasal 24 nggak ada hubungan sedikit pun dengan hal pengangkatan. Ya. Nah, saudara, ini beberapa contoh. Saya tidak mengulas semua ayat ya. Kalau ada waktu bisa mengulas semua ayat, tapi secara cepat saja. Jadi kalau saya boleh simpulkan begini, saudara. Kalau saya boleh simpulkan, konsep tentang pengangkatan itu diambil dari beberapa ayat yang disalah tafsirkan. Lalu ayat-ayat yang lain yang tidak bicara tentang pengangkatan dipakai dengan paksa untuk mendukung konsep pengangkatan. Jadi, sepertinya, ayat-ayat ini dikumpulin bicara pengangkatan. Tapi waktu dipelajari sungguh-sungguh, nggak bicara tentang pengangkatan. Jadi sudah banyak orang Kristen itu percaya peristiwa pengangkatan. Sayangnya, bukan karena itu diajarkan dalam Alkitab, tetapi mungkin karena mendengar ajaran populer, lalu menganggap, iya ya, yang ini yang akan terjadi dan harusnya ini yang terjadi. Jadi bisa terjadi seperti itu. Sudah banyak orang percaya terjadinya peristiwa tertentu, termasuk pengangkatan, lebih karena apa? Lebih karena they want them to be true. Lebih karena, ya ini harusnya terjadi loh. Bukan karena ada bukti Alkitab yang cukup kuat mendukung. Dan kita harus selalu ingat, kebenaran satu ajaran tidak ditentukan oleh kepopulerannya. Terus satu ajaran kalau dikatakan benar harus populer, wah, di dunia ini banyak hal populer, belum tentu benar loh. Jadi kepopuleran satu pandangan nggak menjamin kebenaran pandangan tersebut. Alkitab tidak mengajarkan tentang pengangkatan versi ajaran populer itu. Alkitab membawa kita untuk fokus kepada second coming. Yang kita nggak pernah tahu kapan. Jadi kalau saudara tanya ke saya akan gambarkan pandangan Alkitab tentang akhir zaman itu sederhananya bukan seperti bagan tadi yang di awal saya gambarkan, tapi sederhananya adalah seperti ini. Kedatangan pertama, kita masuk ke zaman gereja. Nanti akan ada second coming. Di peristiwa itulah terjadi kebangkitan juga. Dan di peristiwa second coming itulah juga peristiwa final judgment, penghakiman terakhir. Dan setelah itu kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Jadi ini biblical view, biblical timeline, kalau saya boleh ringkaskan dengan satu diagram. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini untuk materi pembinaan mengenai pengangkatan. Waktu sudah 1 jam, saya selesaikan, saya kembalikan ke Pak Andreas. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, ini pengajaran yang luar biasa ya. Memang sekarang ini banyak bertebaran pengajaran tentang pengangkatan ini. Ya, banyak orang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, harus siap-siap, harus berjaga-jaga dan sebagainya. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Ada waktu untuk kita bertanya kepada Pendeta Yohanes. Pak, tanya dong Pak. Ya, silakan. Di ajaran populer itu kan ngejelasin tentang antikris Pak. Ya. Jadi zaman tribulation itu ada antikris 666 segala macam. Nah kalau menurut Bapak itu bisa nggak diceritain sedikit aja Pak tentang antikris ini Pak? Apakah ada atau enggak gitu?
Iya, Saya tahu iya. ini panjang sih Pak, itu cuman saya Iya, iya. Masalahnya nggak bisa sedikit. Itu butuh satu sesi lagi begitu loh. Jawaban saya sederhana. Jawaban saya begini, secara singkat aja jawaban saya. Alkitab mengajarkan tentang antikristus itu bukan hanya antikristus nanti di akhir zaman. 1 Yohanes itu mengatakan sekarang ini sudah banyak antikristus. Istilah antikristus itu sederhananya artinya lawan Kristus atau yang beroposisi dengan Kristus. Beroposisi dengan Kristus otomatis pasti beroposisi dengan umat Kristus, umat Allah. Begitu loh. Dan dikatakan jelas sekali di 1 Yohanes ya, kalau nanti ada waktu kita belajar lebih khusus tentang antikristus. Sudah banyak dari dulu sampai sekarang. Dan nanti akan ada menjelang akhir zaman, ada. Tetapi saya tidak percaya bahwa figur antikristus itu adalah figur nanti di akhir zaman cuma satu-satunya dia, ya, yang ajaran populer kan mengatakan nanti cuma akan ada satu figur ini loh yang paling ditakuti, begitu loh. Nah, saya nggak terlalu meyakini cuma hanya ada satu, karena sepanjang sejarah itu terbukti begitu banyak. Ya, orang-orang yang mungkin kita sebut wicked, jahat, yang dipakai oleh setan untuk merusakkan pekerjaan Tuhan, merusakkan umat Allah dalam bentuk apapun. Dari dulu sampai sekarang dan menjelang akhir zaman. Apakah ada yang lebih jahat, lebih kejam dari yang lain? Mungkin. Saya nggak mengatakan tidak mungkin. Ada yang bisa lebih jahat, lebih kejam, mungkin. Iya. Tetapi kalau dikatakan cuma satu orang saja nanti menjelang kedatangan Kristus, seolah-olah figurnya cuma dia, saya nggak terlalu meyakini pandangan itu. Itu kira-kira jawaban singkat saya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau tadi melihat di ajaran populer itu kan antara masa kedatangan pengangkatan sama kedatangan 7 tahun, dan di sanalah figur antikristus muncul. Kalau tadi saya tunjukkan seri novel Left Behind, ya, kalau sudah ada waktu membaca seri novel itu, Tim LaHaye dan Jerry Jenkins ada satu judul tentang antikristus diberi nama Nikolai. Jadi ini cerita novel. Digambarkan tokoh ini namanya Nikolai. Dia dari orang Romania. Begitu punya power luar biasa. Dunia dikontrol dia. Dunia di bawah kekuasaan dia. Ya, yang tidak mau ikut dia, tidak mau taat akan dibunuh. Itu cerita di novel itu. Seolah-olah pusatnya nanti akhir zaman ada tokoh seperti tokoh Nikolai ini. Nah, ini kan imajinasi novel. Tapi sayangnya imajinasi novel itu dianggap ajaran Alkitab. Ini yang jadi problem bagi saya, mencermati ajaran tentang antikristus. Ya, jadi jangan salah mengerti, jangan mengatakan saya nggak percaya adanya antikristus. Saya percaya adanya antikristus sepanjang zaman. Ada yang lebih kejam dari yang lain, ada. Ada yang lebih jahat, ada. Sampai akhir zaman akan ada, iya. Begitu. Kita akan terus berhadapan dengan musuh ini, dengan agen atau anteknya si jahat ini. Itu ya, nanti kalau ada waktu kita membahas khusus tentang itu. Saya cuma singkat aja. Thank you. Thank you, Pak. Pak Andreas, jadwalin lagi Pak tentang antikris Pak. Ya, Pak Yohanes, ini kan pengajaran populer juga sempat mengajarkan, terutama sekarang ini dengan vaksin, dengan COVID, saya berkaitan dengan hal ini begitu ya. Ya, karena ajaran-ajaran populer ini mengatakan bahwa wah jangan divaksin, nanti kamu jadi pengikut 666 karena vaksin itu mengandung akan namanya chip untuk dimasukkan ke dalam tubuh itu. Yeah. Kamu jadi kalau udah divaksin jadi pengikut 66 begitu ya. Yeah. Menurut Pak Yohanes, bagaimana dengan ajaran ini? Yeah. Apalagi dengan COVID-19 begitu ya, berkaitan dengan COVID-19. Banyak orang mengaitkan dengan peristiwa ajaran 66 ini atau ajaran antikristus gitu. Menurut Pak Yohanes bagaimana? Iya, itu hasil salah tafsir terhadap kitab Wahyu pasal 13. Itu problemnya. Jadi orang menafsirkan Wahyu pasal 13, khususnya waktu bicara tentang binatang itu yang angkanya itu 666, lalu langsung menghubungkan dengan konteks zaman sekarang, 666. Nah, saudara mungkin pernah tahu kan, sebelum munculnya isu tentang chips lah, tentang apalah vaksin dan sebagainya, dulu tahun 70-an, tahun 80-an itu muncul dalam kaitan dengan barcode.
Saudara, kenapa? Barcode itu kan angka kiri 6, angka tengah 6, angka paling akhir 6. Sehingga kemudian orang menganggap ketika barcode pertama kali diperkenalkan di dunia, langsung orang-orang beranggapan, wow, ini alatnya antikristus nih. Jangan beli barang yang ada barcode-nya. Saudara, kalau sekarang kita nggak beli barang yang ada barcode-nya, saudara nggak bisa hidup loh. Begitu loh. Itu kacau yang luar biasa. Nah, hal yang sama terjadi dengan masalah chips lah, yang sekarang di-implant, dikatakan akan di-implant di tangan dan sebagainya, dihubungkan dengan vaksin. Itu semua hasil salah tafsir dari Wahyu pasal 13. Ya, saya beberapa kali membawakan ceramah tentang ini, mengomentari tentang masalah vaksin juga, tentang chips. Dan kesimpulan saya secara singkat saja, itu nggak ada dasar Alkitabnya mengatakan itu. Ya, jadi saudara-saudara yang takut vaksin karena 666, jangan takut. Vaksin aja. Bukan hanya takut, Pak. Ada ya dengan Pak, tanya dong, Pak. dengan populer itu jadi ngaco semua. Iya, iya, betul. Pak Oke. mau tanya, Ya, silakan. kalau tadi kan Bapak bilang ada 3 istilah ya waktu pengangkatan itu. Enggak, 3 istilah itu adalah 3 istilah untuk second coming. Bukan Ya, untuk yang second keselamatan. coming itu Ya. itu momennya satu sebetulnya ya Pak ya. Betul. Cuma dipakai dengan ungkapan yang berbeda. Parousia itu artinya kedatangan. Apokalipsis itu artinya penyataan atau penyingkapan. Epifania itu penampakan. Cuma istilah-istilah beda tapi menunjuk pada peristiwa yang sama. Cuman sayangnya begini, sayangnya ajaran populer ada kalanya mereka membedakan. Oh, kalau istilah ini pengangkatan, yang istilah ini second coming. Waktu betul-betul dibedah ya 3 istilah itu, kita betul-betul lihat semua ayat yang tentang 3 istilah itu. Nggak ada bukti sama sekali bahwa 3 istilah itu menunjuk peristiwa yang berbeda. Bahkan yang nggak konsisten begini, ini saya cuma sedikit memberi contoh ya. Ajaran populer memakai ayat di 1 Tesalonika 4 tadi itu, ayat 16-17, yang dipakai kata parousia, itu diterjemahkan atau diartikan itulah pengangkatan, tetapi waktu mereka melihat ayat yang lain di kitab yang sama di 1 Tesalonika, kata yang sama dipakai itu kata parousia, mereka mengatakan itulah second coming. Wah, ini nggak konsisten. Kalau you betul-betul pegang parousia sebagai pengangkatan, harus konsisten pegang semua pengangkatan. Tapi ternyata kok yang ini tafsirkan, oh ini pengangkatan. Tapi kemudian ayat yang lain kata yang sama diartikan, oh ini second coming. Nah, di sanalah langsung terlihat kelemahan dari pandangan ajaran populer ini. Yang membedakan kedatangan Yesus itu sepertinya 2 tahap. Itu sih. Pak, malam mau nanya. Ya, silakan. Itu terus kalau yang mengenai masalah yang tadi Pak berkenaan dengan 666 itu ya Pak. Iya. Nah, saya mau nanya yang kayak Wahyu 13 ayat 18 itu kan disebutkan yang penting di sini ialah hikmat. Iya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Dikaitkan dengan apa ya Pak kalau yang zaman nantinya gitu? Iya, iya, itu yang tadi saya katakan. Setelah bahas ini saya nggak bisa jawab cuma 5 menit. Karena perlu penjelasan Wahyu 13 itu tentang apa dulu. Begitu loh. Ya, jadi begini, prinsip kita membaca Alkitab itu harus jelas. Yaitu apa? Alkitab pertama-tama ditujukan untuk pembaca tertentu. Ingat, bukan untuk saudara dan saya di zaman sekarang. Jadi misalnya surat Roma, pertama-tama ditujukan untuk siapa? Audiensnya siapa? Untuk orang-orang Roma. Jadi perlu ngerti, kenapa sih Paulus tulis surat Roma untuk mereka? Tadi kita kutip 1 Tesalonika. Kita perlu tahu, kenapa Paulus tuliskan tentang second coming ke jemaat Tesalonika? Ada apa di sana? Nah, itu penggalian. Nah, begitu juga waktu sampai ke kitab Wahyu, apalagi ini kitab yang sulit karena isinya kan bahasa-bahasa simbolis nih. Ya, bahasa-bahasa ungkapan simbolis, gambaran binatang lah, kemudian ada angka, ada warna dan sebagainya. Nah, itu harus juga prinsip yang sama, yaitu apa? Kenapa nulis seperti itu kepada pembaca mula-mula waktu itu? Ada apa sih yang dialami oleh mereka? Nah, harus itu dulu nih. Jangan kemudian kita lepas, kita caplok aja Wahyu 13 ayat yang ke-18 itu nggak mengetahui apapun tentang latar belakangnya, langsung dihubungkan dengan zaman sekarang. Itu
cara memahami dan menafsir Alkitab yang saya berani katakan totally wrong, secara total salah. Itu kita mempermainkan ayat Alkitab. Begitu loh. Jadi perlu tahu dulu Wahyu 13 itu ada apa. Siapa yang dimaksud di sini? Dengan angka itu, dengan binatang itu. Baru lalu kita nanti pikirin, aplikasinya apa ya? Jadi nggak boleh melepaskan konteksnya dulu, langsung tarik aplikasi di zaman sekarang. Nah itu yang tadi saya sebut sekilas ya, tentang penafsiran-penafsiran yang tidak bertanggung jawab untuk Wahyu 13, itu karena apa? Karena langsung dihubungkan dengan zaman sekarang. Nggak dihubungkan dulu dengan waktu itu artinya apa. Ini kuncinya di sana. Jadi kalau saya minta maaf, saya nggak bisa jawab secara mendetail karena itu butuh waktu untuk saya memberikan penjelasan. Tapi saya berani katakan bahwa rumor-rumor yang berkaitan dengan masalah chip, berkaitan dengan masalah barcode, berkaitan dengan apa ya, penggunaan angka 666 yang dikaitkan dengan benda tertentu, perusahaan tertentu, orang tertentu di zaman sekarang dihubungkan dengan Wahyu 13, itu totally wrong. Salah. Bukan itu yang diajarkan Alkitab. Begitu. Ya saya cuma bisa menjawab itu ya. Nanti kapanlah kita ada waktu bisa belajar Wahyu 13 itu. Oke. Silakan kalau masih ada yang mau tanya. Makasih Pak. Iya. Semakin seru. Masalahnya begini, kalau kita bicara satu topik, itu larinya ke topik yang lain itu terkait erat itu pasti. Jadi kita bicara pengangkatan, nanti pertanyaannya tentang antikristus, pertanyaannya tentang chip dan sebagainya. Itu saya alami lah. Saya kan sudah cukup sering membawakan ceramah seperti ini. Kadang-kadang sulitnya di sana. Kita fokus ke satu topik yang dibahas, tapi pertanyaannya nanti lari ke yang lain karena ingin tahu juga tentang yang lain. Ya, jadi saya bisa memahami keingintahuan ya saudara semua lah, karena memang itu berhubungan. Ya, jadi mengapa ketika nanti bicara pengangkatan, biasanya saya menyampaikan satu seri begitu ya, baik pengangkatan, antikristus, kerajaan 1000 tahun, second coming, tanda-tanda akhir zaman, semua itu terkait erat satu dengan yang lain. Begitu loh. Karena itu lihat kaitannya sehingga kita memahami secara tepat begitu. Kenapa tadi saya memulai dengan ajaran populer dulu? Karena saya nggak mau langsung ke pengangkatan. Kenapa? Karena pemahaman tentang pengangkatan berasal dari ajaran populer ini. Begitu loh. Nah, saya hari ini tidak menceritakan bersaudara mulai kapan munculnya ajaran populer. Sebenarnya ada sejarahnya itu, begitu loh. Ya, itu ada sejarahnya mulai kapan, diprakasai oleh tokoh siapa, dan kemudian menyebar di mana ke siapa, dan tadi saya katakan sekilas saja melalui berbagai media. Begitu. Ada ceritanya begitu loh mengenai siapa tokoh-tokoh di balik munculnya ajaran populer ini. Oke. Hendra tadi mau tanya? Mau nanya. Malam Pak Yohanes ya. Ya. Mau nanya Pak, kalau tentang pengakuan iman rasuli kan di situ ada ya dikatakan aku percaya pada ini dan salah satunya poin yang kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh, Pak, yang tepat itu. Yang satu, apakah itu juga termasuk raptur juga? Gitu. Ya, enggak. Kebangkitan enggak ada hubungannya dengan rapture. Kebangkitan berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, memang ada perbedaan istilah. Menurut saya sih enggak sangat signifikan begitu loh. Ya. Karena mereka yang percaya kepada mereka yang memakai istilah kebangkitan tubuh itu percaya karena memang betul-betul kita akan terima tubuh kebangkitan, begitu loh. Jadi apa yang Alkitab ajarkan, kita ini akan menerima tubuh kebangkitan, begitu loh. Jadi nggak salah kalau dalam pengakuan itu dikatakan seperti itu. Nah mungkin ada sebagian orang yang mungkin agak kurang yakin, kemudian mengganti dengan istilah kebangkitan orang mati, begitu. Tapi sebenarnya kebangkitan orang mati itu istilah yang lebih umum lah ya kalau saya tafsirkan. Saya tidak membedakan ya, tidak membedakan sekalipun saya tahu ada sebagian orang membedakan karena dia lebih serak memakai kebangkitan orang mati karena apa? Karena mungkin tidak meyakini adanya kebangkitan tubuh. Gitu. Tapi kalau saya lebih netral melihat mau dipakai istilah kebangkitan orang mati pun oke,
Kenapa? Karena memang akan ada kebangkitan. Dan itu berkaitan dengan tubuh kebangkitan nanti. Itu. Jadi saya melihatnya sama, meskipun ada orang melihatnya berbeda, dan saya punya keyakinan berdasarkan sekali lagi apa yang Alkitab ajarkan, memang kita akan menerima tubuh kebangkitan. Begitu. Ya itu satu topik lagi nanti kebangkitan itu. Kalian tanyanya topik yang lain jadinya. Kita berseri ya. Ya, ada lagi mau yang tanya? Silakan. Saya mau nanya. Ya. Saya mau nanya, kalau itu kan ada bangkitan orang mati. Berarti kan kalau menurut kita perjanjian kitab lama kan kita kan kebangkitan langsung ke surga kan. Berarti itu kalau orang mati yang orang-orang kudusnya itu saat ini di mana hitungannya begitu? Orang mati yang siapa nih? Yang sekarang ya orang percaya yang sudah meninggal sekarang. Yang Paulus katakan itu kan kebangkitan orang-orang kudus. Berarti kan baru masuk surga kalau hitungannya kan masih di dunia. Kalau begitu kan hitungannya. Enggak gini. Kalau orang yang kita bicara orang percaya, saya nggak ngomong orang nggak percaya ya. Kita bicara orang percaya yang sudah meninggal sekarang belum dibangkitkan, karena kebangkitan akan terjadi bersama-sama nanti di akhir zaman waktu Kristus datang. Ya. Nah, kalau ditanya di mana mereka sekarang, jawaban kita simpel, memang di surga bersama dengan Tuhan. Tapi belum punya tubuh kebangkitan. Dalam keadaan bagaimana? Nah, itu yang kita nggak tahu dengan jelas. Begitu loh. Jadi mereka ada bersama-sama dengan Tuhan dalam jiwa atau roh mereka. Tetapi tubuh kebangkitan belum, karena masih menantikan peristiwa kebangkitan nanti di akhir zaman. Jadi mereka meninggal akan dibangkitkan, kita yang misalnya waktu itu kita masih belum meninggal, kita akan diubahkan. Tapi sama-sama menerima tubuh kebangkitan. Itu. Jawabannya itu. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah cukup ya? Apa masih penasaran? Nanti kapan-kapan berseri lah yang pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya masih penasaran Pak untuk bertanya. Iya. Tapi kita ada satu pertanyaan lagi. Kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita doa. Oke? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih Pak Yohanes Adri yang pada hari ini. Ya, nanti bulan depan tanggal 11 Agustus kita akan bersama-sama belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, ini juga cukup dalam. Oleh karena itu, ya siapkan hati dan diri kita untuk bersama-sama menerima pengajaran yang luar biasa ya bagi kita. Jangan ikut pengajaran tentang populer gitu ya, pengajaran populer sehingga kita bisa sesat. Tapi kita belajar tentang firman Tuhan yang benar dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami ada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati akan pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Yohanes Adri yang telah mengajarkan kepada kami tentang pengangkatan ini. Dan biarlah kami boleh lebih mendalami akan firman Tuhan dengan baik. Biarlah kami boleh belajar akan firman-Mu dengan benar, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu seutuhnya dan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memaparkannya bagi kami. Biarlah Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati akan pelayanannya. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati secara khusus bangsa dan negara kami di dalam penanganan akan COVID-19. Kiranya Tuhan tolong agar para pemimpin kami boleh diberikan hikmat untuk dapat memikirkan bagaimana penanganan COVID-19 ini dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan juga tenaga medis yang melakukan pengobatan, yang melakukan perawatan, yang melakukan tugas-tugas pengobatan, ataupun melakukan tugas medisnya. Biarlah Tuhan tolong agar tenaga medis ini pun boleh Tuhan pelihara, Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik
untuk pengobatan bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan tolong memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Dan biarlah dengan daya tahan tubuh yang membaik, mereka pun boleh melewati masa-masa sulit, dan pada akhirnya mereka pun boleh disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Biarlah Tuhan tolong membukakan jalan, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka pun boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami yang terus mengalami akan kehidupan di dalam perjalanan hidup mereka mengiring akan Tuhan. Biarlah berikan keteguhan hati, berikan hikmat, dan memberikan terus kekuatan di dalam menjalani akan kerohanian mereka. Sehingga pada akhirnya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama bertumbuh, bersama-sama mencapai kemaksimalan sebagaimana Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, berkati malam yang gelap di dalam istirahat kami. Biarlah kami boleh istirahat dengan tenang, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan anugerah daripada Engkau. Tuhan berkati akan malam yang gelap, sehingga kami boleh melewatinya dengan ucapan syukur, dengan tidur yang nyenyak, sehingga pada esok hari kami pun boleh bangun dengan anugerah pertolongan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkati akan minggu-minggu yang akan datang di dalam pengajaran-pengajaran kami. Biarlah Tuhan tolong agar kami pun boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Sebelum kita semua yang hadir untuk membuka kameranya terlebih dahulu, saya mohon untuk Diakon Michael memimpin foto. Ya, Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Oke ya. Kita akan foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pak Yohanes, terima kasih untuk pelayanannya. Pak Yohanes, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bapak punya channel YouTube nggak, Pak, buat pengajaran-pengajaran seperti ini, Pak? Nggak khusus, nggak ada. Tapi mungkin kalian bisa temukan di gereja-gereja lain ada yang nayangkan. Mungkin. Kalau saya sendiri secara pribadi nggak ada. Nah, tapi bisa temukan mungkin ceramah-ceramah saya di gereja lain di channel YouTube-nya mereka. Oke, Pak. Ada. Sangat menarik sekali, Pak. Supaya kita sama-sama bisa belajar, Pak. Thank you, Pak. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Dadah semua. Selamat malam semua.